Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Yang terhormat Ibu Lis Anggi Puspita Dewi, SEMM, selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar manajemen. Izinkanlah saya terlebih dahulu memperkenalkan anggota kelompok pada presentasi kali ini. Yang pertama ada Kamal Hidayatullah dengan NPM 101211474. Yang kedua ada Muhammad Fadilah Rohmawan dengan NPM 10221145. Yang ketiga ada saya sendiri, Nadia Hoirunisa, dengan NPM 10221146. Dan yang keempat ada Resti Andiani dengan NPM 10221149. Dan yang terakhir ada Vita Rahmawati dengan NPM 10221144. Pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan atau mempresentasikan beberapa materi di mata kuliah pengantar manajemen sebagai evaluasi akhir semester ganjil di mata kuliah pengantar manajemen. Baik, langsung saja kita ke pemateri yang pertama. Kepada Kamal Hidayatullah, saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan kepada saya. Saya Kamal Hidayatullah akan menjelaskan tentang manajemen sumber daya manusia. Selanjutnya, baik, sebelum mengetahui lebih dalam, alangkah baiknya kita mengetahui definisi-definisi yang ada pada manajemen sumber daya manusia. Yang diantaranya adalah manusia sebagai sumber daya organisasi merupakan penganalogian dari pengertian sumber daya manusia yang merupakan individu yang bekerja sebagai penggerak suatu organisasi, baik institusi maupun perusahaan, dan berfungsi sebagai aset yang harus dilatih dan dikembangkan kemampuannya. Di sini manusia sebagai tokoh utama yang menjadi otak pada institusi, organisasi maupun pada perusahaan. Manusia juga yang dapat mengatur, mengelola, mengarahkan, memperkerjakan, dan menjalankan visi dan misi organisasi, perusahaan, atau instansi, sehingga dapat tercapai tujuan bersama. Mengelola sumber daya manusia merupakan salah satu aspek yang tidak kalah pentingnya untuk dikelola para wirausahawan, yang merupakan sumber daya manusia atau SDM, yang dimiliki sehingga dapat terarah dan menjalankan usaha, dan juga dalam mengelolanya juga tertata sehingga dapat tercipta komunikasi yang baik secara terstruktur dan tertib, dan juga manusia atau karyawan yang menjadi motor penggerak kegiatan usaha yang perlu dikelola secara profesional. Selanjutnya, perihal sumber daya manusia dalam kewirausahaan memiliki definisi sebagai individu memberi sumbangan berharga pada pencapaian tujuan sistem organisasi kewirausahaan. Dalam hal ini, individu memberi sumbangan dalam artian merupakan produktivitas pada posisi yang dipegang, dan ini merupakan hasil dari aspirasi individu dalam menjalankan passion mereka, sehingga dalam konteks ini sangat dibutuhkan pengelolaan sumber daya manusia yang baik. Slide selanjutnya. Berikut ada merupakan pengertian-pengertian menurut para ahli sebagai berikut. Yang pertama ada menurut Mondi tahun 2008, di mana manajemen sumber daya manusia atau MSDM adalah pemanfaatan para individu untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi. Yang kedua ada Werther dan Davis tahun 1996, di mana tujuan manajemen sumber daya manusia adalah meningkatkan kontribusi produktif para karyawan bagi organisasi secara strategik, etis, dan bertanggung jawab sosial. Selanjutnya ada yang ketiga ada Schuller dan Jackson tahun 2006, di mana SDM adalah aset yang harus dikelola secara cermat dan sejalan dengan kebutuhan organisasi. Selanjutnya. Nah, di sini ada beberapa perbedaan perspektif, di mana ada apa sih perbedaan manajemen sumber daya manusia dengan manajemen personalia. Dalam istilah manajemen personalia terkandung pengertian bahwa karyawan atau personalia hanya dianggap sebagai salah satu faktor produksi saja yang tenaganya harus digunakan secara produktif bagi pencapaian tujuan perusahaan. Sedangkan dalam istilah MSDM terkandung
terkandung pengertian bahwa karyawan SDM yang ada di dalam perusahaan merupakan aset atau kekayaan yang sangat berharga gitu bagi perusahaan, sehingga harus dipelihara dan dipenuhi kebutuhannya dengan baik. Selanjutnya, nah di sini ada beberapa tujuan, poin-poin tujuan, di mana yang pertama ada tujuan operasional. Dalam hal ini untuk memastikan bahwa MSDM berkontribusi pada efektivitas organisasional. Departemen SDM membantu para manajer untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi. Dalam hal ini para manajer tetap bertanggung jawab penuh atas para bawahannya. Departemen SDM hanya memberikan dukungan dalam hal-hal yang terkait dengan pengelolaan SDM. Sehingga terjalin komunikasi antara atasan dan bawahan, sehingga terpantau keefektivitasan pekerja dalam mengelolanya. Yang kedua ada tujuan fungsional, yaitu untuk menjaga kontribusi Departemen SDM dalam tingkat yang layak bagi kebutuhan organisasi. Sumber akan terbuang percuma jika MSDM tidak direncanakan secara optimal, kan? Sesuai dengan kebutuhan organisasi. Gitu. Dalam hal ini memilah dan memilih sumber daya manusia sesuai dengan passion saat dibutuhkan sehingga dapat mempekerjakan dan mengkontribusikannya sesuai dengan kemampuan sumber daya tersebut. Selanjutnya ada tujuan yang ketiga, yaitu tujuan kemasyarakatan, yakni bersikap etis dan bertanggung jawab sosial terhadap kebutuhan-kebutuhan dan tantangan-tantangan masyarakat, sembari meminimalkan dampak negatif tuntutan-tuntutan tersebut bagi organisasi. Seperti contoh, menunjang kesehatan dan asuransi bagi para pekerja dan juga menciptakan kenyamanan dan keamanan pada proses pekerja berlangsung. Selanjutnya ada tujuan yang terakhir, yaitu tujuan personal, yaitu untuk membantu para karyawan mencapai tujuan-tujuan pribadi mereka sejauh tujuan-tujuan mendorong kontribusi individual bagi organisasi gitu. Tujuan personal para karyawan akan tercapai jika para karyawan dipelihara, dipertahankan, dan dimotivasi gitu. Jika tidak demikian, kinerja dan kepuasan karyawan akan menurun dan meninggalkan organisasi. Selanjutnya, baik, berikut ada merupakan fungsi-fungsi manajemen menurut para ahli, di mana fungsi-fungsi manajemen sumber daya manusia menurut Werder dan Davis tahun 1996 terdiri dari dua bagian, yaitu persiapan dan seleksi, yang terdiri dari analisis dan desain jabatan, perencanaan sumber daya manusia, rekrutmen dan seleksi. Yang kedua yaitu pengembangan dan perencanaan karir, pengembangan dan evaluasi yang terdiri dari orientasi, penempatan dan PHK, pelatihan dan pengembangan, perencanaan karir dan penilaian kerja. Sedangkan menurut Mondi tahun 2008, fungsi manajemen sumber daya manusia terdiri dari penyediaan staff atau staffing, pengembangan sumber daya manusia atau Human Resource Development atau HRD, kompensasi, keselamatan dan kesehatan, dan hubungan kekaryawanan dan perburuhan. Selanjutnya ada di sini ada beberapa bagian yang sangat penting juga di manajemen sumber daya manusia, di mana pengembangan sumber daya manusia atau pengembang SDM atau Human Resource Development atau HRD adalah fungsi utama MSDM yang tidak hanya terdiri atas pelatihan dan pengembangan, namun juga aktivitas-aktivitas perencanaan dan pengembangan karir individu, pengembangan organisasi, serta manajemen dan penilaian kerja. Dengan hal ini, HRD sangat berperan penting untuk dapat mengelola karyawan sehingga tercapai tujuan perusahaan. Selain itu, ada kompensasi, di mana kompensasi ini mencakup seluruh imbalan yang diberikan kepada karyawan sebagai penghargaan atas jasa mereka yang meliputi. Yang pertama ada kompensasi finansial langsung, yaitu bayaran yang diterima dalam bentuk gaji, upah, komisi, bonus, dan sebagainya. Gitu. Yang kedua ada kompensasi finansial tidak langsung atau seperti tunjangan. Semua imbalan finansial yang tidak termasuk dalam kompensasi langsung seperti cuti dibayar, cuti sakit, liburan, asuransi kesehatan, dan sebagainya.
Selanjutnya ada yang ketiga, ada kompensasi non finansial, di mana kepuasan yang diterima seorang dari pekerja itu dari pekerja itu sendiri gitu, dari lingkungan psikologis atau fisik di mana orang tersebut bekerja gitu. Jadi ini mah kepuasan pekerja gitu. Selanjutnya ada keselamatan dan kesehatan. Pada pekerja juga sangat penting yang memiliki arti keselamatan dan kesehatan, di mana yang memiliki arti keselamatan adalah terlindunginya para karyawan dari luka-luka yang disebabkan kecelakaan yang berhubungan dengan pekerjaan. Sedangkan kesehatan adalah terbebasnya para karyawan dari penyakit fisik maupun emosional. Kedua aspek di atas sangat penting karena para karyawan yang bekerja dalam lingkungan yang aman dan menikmati kesehatan yang baik akan cenderung lebih produktif dan memberikan manfaat jangka panjang bagi organisasi. Selanjutnya ada 2 poin penting juga, di mana ada kesaling terhubungan fungsi dan juga proses rekrutmen, di mana kesaling terhubungan fungsi-fungsi manajemen sumber daya manusia, yaitu seluruh bidang fungsional manajemen sumber daya manusia saling berhubungan erat. Keputusan-keputusan di satu bidang akan mempengaruhi bidang lainnya. Seperti contoh, sistem kompensasi yang baik tidak akan efektif tanpa ditunjang lingkungan kerja yang aman dan sehat bagi para karyawan. Jadi keputusan satu akan mempengaruhi keputusan lainnya gitu. Selanjutnya ada proses rekrutmen, merupakan usaha atau mempengaruhi tenaga kerja agar mau melamar lowongan pekerjaan yang ada dalam suatu perusahaan menurut Hasibuan tahun 2000 yang memiliki faktor-faktor seperti balas jasa yang diberikan, status karyawan tetap atau honor, kesempatan promosi, persyaratan pekerjaan, metode penarikan, solidaritas perusahaan, peraturan perburuhan, dan penawaran tenaga kerja. Sehingga didapat evaluasi rekrutmen seperti jumlah pelamar, jumlah penawaran, jumlah tenaga kerja yang diterima, dan jumlah penempatan tenaga kerja yang tepat. Selanjutnya ada evaluasi kerja yang sudah kita singgung dari proses rekrutmen gitu. Sebelumnya apa itu evaluasi kerja? Evaluasi kerja atau penilaian prestasi karyawan yang dikemukakan oleh Leon C. Mengison tahun 1981 pada halaman 310 dalam Mangkunegara tahun 2000 tahun halaman 69 adalah sebagai berikut, yaitu penilaian prestasi kerja atau performance appraisal adalah suatu proses yang digunakan pemimpin untuk menentukan apakah seseorang karyawan melakukan pekerjaan sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Selanjutnya ada menurut Andrew E. Sikula tahun 1981 yang dikutip oleh Mangkunegara tahun 2000 mengemukakan bahwa penilaian pegawai merupakan evaluasi yang sistematis dari pekerjaan pegawai dan potensi yang dapat dikembangkan. Penilaian dalam proses penafsiran atau penentuan nilai, kualitas, atau status dari beberapa objek, orang, ataupun suatu barang. Dalam hal ini, baik pegawai atau perusahaan harus memiliki penilaian atau performance appraisal sehingga mendapatkan hasil kinerja yang sesuai atau tidak. Cara mengetahuinya bagaimana kinerja pegawai ataupun perusahaan yang dapat dilakukan secara terperinci dengan metode 5W1H sehingga dapat hasil yang menyeluruh dan merata. Dalam hal ini what itu siapa yang akan dinilai dan siapa yang dinilai gitu. Siapa yang dapat menilai karyawan, siapa yang dinilai atas apa yang dia kerjakan gitu. Selanjutnya what gitu, apa yang dinilai, apa yang dia lakukan selama ini harus ada penilaian gitu. Selanjutnya why, kenapa menilai demikian gitu. Kenapa kita menilai pekerjaan dia, kenapa kita menilai pekerjaan A, B, C, dan itu sudah memiliki alasan-alasan tertentu. Selanjutnya when, kapan pelaksanaan
penilaian kerja ini dilakukan, misal sebulan sekali atau setahun sekali seperti itu. Selanjutnya where, di mana, apakah di tempat kerja langsung atau melalui wawancara seperti itu, dan bagaimana itu metode, ada metode secara langsung maupun tidak langsung gitu. Selanjutnya, nah di sini ada setelah kita mengetahui penilaian kerja, tentunya ada pula penyelewengan yang akan terjadi gitu, yang bisa kita sebut dengan masalah potensial dalam penilaian, seperti halo effect yang terjadi pada first impression saja sebelum adanya interaksi antara pegawai dan petinggi organisasi yang menjabat. Jadi hanya pertemuan pertama dapat menilai gitu si karyawan itu bagaimana dan bagaimana. Selanjutnya ada alliance. Dalam hal ini para petinggi organisasi menyamaratakan semua bawahannya dengan nilai baik. Padahal dalam segi kinerja belum tentu baik semua gitu. Jadi ya udahlah, sama rata aja semuanya pada baik gitu biar cepat gitu. Nah itu merupakan suatu penyelewengan gitu bagi para pejabat yang ada di perusahaan tersebut. Selanjutnya ada strictness, yaitu dalam hal ini penilaian terhadap pegawai yang terlalu ketat sehingga susah untuk mendapatkan lisensi standar perusahaan. Jadi karena perusahaannya itu banyak ono ini, jadi si karyawan itu tidak bisa mengejar target standar perusahaan gitu. Makanya strictness itu kayak suatu standar yang tinggi yang tidak bisa diraih oleh karyawan perusahaan. Selanjutnya ada central tendency yang cenderung memiliki penilaian di tengah-tengah, tidak lebih dan tidak kurang. Selanjutnya yang terakhir ada personal bias, merupakan masalah pandangan subjektif terhadap salah satu karyawan sehingga mengurangi keakuratan kinerja karyawan tersebut, seperti cuman memandang si ini yang semisal kayak good looking nih, padahal kinerjanya biasa aja dan tidak optimal gitu. Mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Terima kasih kepada Kamal yang telah memberikan materinya. Kita ke pemateri yang kedua, yaitu Fadilah, dipersilakan. Ya, baik, terima kasih telah memberikan saya waktu dan kesempatan untuk memaparkan materi yang akan saya bawakan. Materi yang saya akan bawakan yaitu variabel-variabel yang mempengaruhi perilaku individu dalam organisasi. Sebelum lanjut ke materi, manusia adalah faktor utama yang sangat penting dalam setiap organisasi, apapun bentuknya. Ketika manusia memasuki dunia organisasi dan dia beraktivitas di sana, maka itulah awal perilaku manusia berada dalam organisasi tersebut. Dalam pelaksanaannya, di dalam organisasi terdapat variabel yang dapat mempengaruhi perilaku individu. Antara lain yang kami akan jelaskan adalah sikap, persepsi, kepribadian, pembelajaran, hubungan, dan kemampuan. Baik, mari kita kupas apa saja itu. Yang pertama adalah sikap. Sikap adalah suatu keadaan mental dalam kesiapan untuk membutuhkan penggeraknya. Ya, maksudnya apa itu? Selanjutnya, dalam sikap ini ada 3 komponen utama, yaitu pendorong, komponen, dan juga hasil tanggapannya. Dalam hal ini, faktor sebagai pendorong, artinya yang mendorong suatu sikap itu muncul adalah suatu rancangan kerja. Apa itu rancangan kerja? Rancangan kerja itu adalah spesialisasinya suatu pekerjaan yang diharapkan dapat meningkatkan produktivitas kerja dan efisiensi. Kemudian ada tipe manajer. Nah, para manajer ini untuk memberi perintah dan juga berhak menuntut kepatuhan dari yang diperintah. Dalam hal ini adalah karyawan. Wewenang di satu pihak menimbulkan tanggung jawab kepada pihak lain, yaitu tanggung jawab untuk melaksanakan perintah. Ada 2 macam wewenang, yaitu wewenang formal dan wewenang pribadi. Wewenang formal adalah wewenang yang didapat dari atasannya untuk memberi perintah kepada orang lain, sedangkan wewenang pribadi adalah wewenang yang didapat oleh seseorang, misal karena pengetahuannya, pengalamannya, dan sebagainya. Kemudian kebijakan perusahaan. Dalam hal ini faktor pendorong
yaitu kebijakan perusahaan, yaitu aturan-aturan yang harus dijalankan oleh para karyawannya dan oleh para orang-orang di dalam organisasi tersebut, yang meliputi disiplin. Nah, prinsip ini menekankan bahwa anggota organisasi harus menghormati aturan dan kesepakatan yang mengatur organisasi tersebut. Kesatuan komando, setiap orang dalam organisasi hanya menerima perintah dan dari satu atasan saja. Kemudian kesatuan arah, hanya ada satu orang pimpinan dengan satu rencana untuk semua kegiatan kelompok organisasi dalam mencapai tujuan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi. Semua anggota organisasi harus mendahulukan kepentingan organisasi daripada kepentingan pribadi. Secara singkatnya adalah memajukan dan mementingkan kepentingan kelompok. Seperti itu demikian. Kemudian teknologi, peran teknologi untuk pengembangan karir pekerjaan dalam kantor membutuhkan media teknologi informasi. Dengan menggunakan bantuan teknologi tersebut, pekerjaan kantor dapat lebih efisien dan efektif. Dan yang terakhir adalah gaji atau tunjangan. Nah, ada dua hal yang berbeda antara gaji dan tunjangan. Gaji adalah pemberian upah yang harus sesuai dengan usaha yang telah dikeluarkan oleh para karyawannya untuk memajukan suatu tujuan bersama perusahaan. Kemudian tunjangan tambahan, yaitu tunjangan yang diberikan kepada karyawan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan karyawan. Selain untuk meningkatkan kesejahteraan, juga untuk memberikan motivasi agar karyawan lebih semangat lagi. Karena bisa dikatakan jika suatu faktor pendorongnya berupa tidak adanya gaji atau tunjangan, mungkin para karyawan akan tidak mau bekerja atau sangat malas untuk bekerja karena tidak adanya gaji atau tunjangan dalam suatu organisasi tersebut jika bergerak pada komersil. Kemudian komponen. Nah, komponen itu apa? Komponen di sini ada akibat kesadaran pada perilaku terhadap sekitar. Maksudnya yaitu kesadaran individu sebagai anggota kelompok menimbulkan rasa kepedulian satu sama lain, meningkatkan sikap tenggang rasa, menciptakan rasa solidaritas yang akan berdampak kepada antar rekan kerja. Nah, setelah kesadaran perilakunya ada, kemudian dihasilkannya tanggapan antar sesama rekan kerja atau rekan karyawan atau dalam orang-orang di dalam organisasi tersebut. Di antaranya ada emosional, perseptual, dan tindakan. Emosional yaitu menyatakan tentang kesukaan. Kemudian perseptual, pernyataan tentang kepercayaan antar rekan kerja atau antara atasan dan bawahan. Kemudian yang terakhir tindakan, yaitu pernyataan tentang perilaku. Baik, selanjutnya. Ya, selanjutnya adalah persepsi. Persepsi yaitu proses seorang individu memberi arti pada sekitarnya. Selanjutnya. Nah, karena sesuai dengan tadi bahwa persepsi adalah suatu tindakan di mana orang itu memberikan arti terhadap lingkungannya. Ada sedikit perbedaan antara perbedaan perseptual dan perilaku, yaitu ketika suatu persepsi, misal suatu pekerja memiliki banyak kebebasan untuk membuat keputusan. Perilaku manajer tidak memperhatikan kebebasan yang diberikan kepada pekerja. Perilaku manajer yaitu dipusingkan dengan catatan absennya pekerja. Persepsi pekerja yaitu mengartikan bahwa saya tidak bisa diberi kebebasan untuk keputusan. Itu adalah suatu persepsi pekerja. Tetapi perilaku pekerjanya yaitu merasa disingkirkan atau percaya bahwa tidak ada seorang pun yang peduli. Itu adalah perilaku yang didasarkan pada pekerja. Kemudian kesalahan persepsi. Di sini kesalahan dalam mempersepsikan orang lain mengakibatkan kesalahpahaman. Betul. Nah, pada kesalahan persepsi ini adalah diantaranya adalah stereotyping, halo effect, dan projection stereotyping. Mengkategorikan atau menilai seseorang hanya atas dasar satu atau beberapa sifat dari kelompoknya. Nah, stereotyping ini seringkali didasarkan atas jenis kelamin, keturunan, atau gender ya, umur, agama, kebangsaan, dan kedudukan atau jabatan. Misal, seorang manajer mempunyai persepsi bahwa ibu-ibu, terutama yang mempunyai bayi, di rumah tidak menyukai bekerja lembur dan menganggap bahwa bekerja lembur merupakan satu beban. Secara umum persepsi tersebut mungkin benar, tetapi tidak berarti benar untuk ibu-ibu tertentu. Jadi si stereotyping itu beranggapan, berasumsi.
Kemudian Hall effect adalah kecenderungan menilai seorang hanya atas dasar salah satu sifatnya saja. Misalnya seorang yang mudah senyum dan penampilannya rapi dianggap lebih jujur dari orang yang berpenampilan menyeramkan. Dalam hal ini mungkin bisa dikaitkan dengan suatu peribahasa, don't judge book by its cover. Nah, selanjutnya. Nah, yang ketiga ini ada kepribadian. Apa itu kepribadian? Kepribadian yaitu susunan karakteristik dan kecenderungan yang stabil, yang menentukan perbedaan dan kelaziman dalam perilaku manusia. Definisinya pada umumnya yaitu suatu kepribadian yang unik pada diri seseorang jika berinteraksi dengan orang lain atau lingkungannya. Selanjutnya. Nah, di sini ada teori kepribadian humanistik, yaitu terdapat di dalamnya uji kepribadian, MMPI, MBPTI. Apa saja itu? Uji kepribadian. Uji kepribadian yaitu digunakan untuk mengukur karakteristik emosional. Jadi uji kepribadian, kata kuncinya adalah mengukur karakteristik seseorang, mulai dari emosionalnya, motivasionalnya, perorangan, dan sikap yang menyusun kepribadian seseorang. Itu dapat diukur dengan uji kepribadian. Kemudian MMPI, yaitu Minnesota Multiple Personality Inventory. Itu sebuah lembaga survei yang dipakai secara luas untuk menilai kepribadian seseorang. Nah, di sini juga ada MBTI. Apa itu MBTI? MBTI yaitu Myers-Briggs Type Indicator, sebuah skala yang menilai gaya kepribadian atau kognitif. Jawaban responden, dalam hal ini responden ada hal yang orang yang sedang dites, dinilai dan diterjemahkan untuk mengklasifikasikannya sebagai ekstrovert atau introvert, pengkelompokan sikap kepribadian seseorang melalui panca indera atau intuisi, berpikir atau merasakan, memahami atau menilai. Itu adalah menurut Myers-Briggs Type Indicator. Nah, kemudian ada karakteristik kepribadian yang di dalamnya terdapat tempat kendali, kemanjuran diri, dan kreativitas, machiavellianisme. Nah, tempat kendali adalah sebuah karakteristik kepribadian yang menggambarkan orang yang melihat bahwa kendali hidup mereka berasal dari dalam diri. Artinya, kita sebagai individu atau seorang, mau baik pemimpin atau karyawan, dalam karakteristik kepribadian ini memiliki kendalinya kita sendiri, bahwa hidup itu diatur oleh kita, jangan hidup mengatur diri kita. Begitu demikian. Kemudian kemanjuran diri, yaitu kepercayaan bahwa seseorang dapat cukup melakukan dalam sebuah situasi. Kemanjuran diri memiliki 3 dimensi, yaitu besar kekuatan dan keadaan umum. Nah, yang terakhir ada kreativitas machiavellianisme, sebuah kondisi digunakan untuk menggambarkan manuver politik dalam sebuah organisasi. Digunakan untuk merancang seorang menjadi seorang manipulator atau penyimpangan kekuasaan. Nah, ini sering terjadi di ranah kancah politik, seperti di partai-partai besar dalam contoh organisasinya. Selanjutnya. Nah, selanjutnya yang keempat adalah pembelajaran. Apa itu pembelajaran? Yaitu segala yang berhubungan dengan perubahan permanen. Baik, selanjutnya. Ada teori-teori pembelajaran, yaitu pengkondisian klasik, pengkondisian operan, dan pembelajaran sosial. Apa itu pengkondisian klasik? Yaitu sebuah tipe pengkondisian di mana seseorang merespon terhadap beberapa stimulus yang tidak biasanya menghasilkan respon seperti itu. Kemudian pengkondisian operan yaitu sebuah tipe pengkondisian di mana perilaku sengaja diinginkan untuk diarahkan menuju sebuah imbalan dan mencegah sebuah hukuman. Dan yang terakhir adalah pembelajaran sosial. Orang-orang dapat belajar melalui observasi dan pengalaman langsung. Contoh pengkondisian klasik sejalan dengan pengertiannya yaitu merespon terhadap beberapa stimulus. Jadi harus ada stimulus dulu baru ada pengkondisiannya. Kemudian pengkondisian operan, perilaku yang sengaja diinginkan. Jadi setiap seseorang menginginkan hal tersebut untuk dikondisikan. Dan yang terakhir adalah contoh pembelajaran sosial adalah pengalaman. Memang betul, pengalaman adalah guru pembelajaran terbaik. Baik, selanjutnya. Hubungan. Yang kelima ini adalah hubungan, yaitu proses pemahaman disebabkan oleh perilaku dan hasil. Karena ada tadi perilaku, kemudian ada hasil.
Nah, proses pemahaman ini disebabkan oleh perilaku yang hasil menimbulkan dampak bagi keberlangsungan organisasi. Hubungan kemanusiaan secara sederhana menempatkan karyawan sebagai manusia, tidak sebagai mesin, yang dipergunakan dalam berproduksi, memahami kebutuhannya, kemudian perasaannya, itu adalah salah satu dari hubungan. Kemudian, penghubungan ini terbagi menjadi dua, ada penghubungan penempatan, ada penghubungan situasi. Penghubungan penempatan yaitu menekankan beberapa aspek individu seperti kemampuan, sedangkan penghubungan situasi menekankan perilaku yang dipengaruhi oleh lingkungannya. Selanjutnya, nah, sesuai dengan tadi hubungan, yang terakhir adalah kemampuan. Apa itu kemampuan? Kemampuan yaitu kapasitas individu untuk mengerjakan sesuatu hal. Selanjutnya, nah, dalam variabel-variabel perilaku manusia dalam organisasi ini hanya ada dua kemampuan. Yang pertama kemampuan intelektual dan kemampuan fisik. Kemampuan intelektual yaitu didasarkan atas pemikiran. Kemampuan seseorang itu berpikir untuk memecahkan suatu masalah. Nah, itu kan yang dibutuhkan melakukan aktivitas mental. Artinya memecahkan suatu masalah itu dibutuhkan aktivitas mental, memikirkan bagaimana jalan keluar dari suatu permasalahan organisasi tersebut. Kemudian kemampuan fisik, yaitu kemampuan yang dibutuhkan secara stamina, kecepatan, kekuatan, dan karakteristik yang mirip. Dalam artian, misal, seseorang disuruh untuk memalu, tetapi dia tidak mempunyai tangan. Dalam hal ini, kemampuan fisik dia tidak bisa dipaksakan atau tidak memiliki kemampuan fisik. Atau seorang pelari, tetapi dia cacat kakinya. Dalam hal tersebut, kemampuan fisik tidak memenuhi. Jadi, dalam hal ini kemampuan yaitu sebuah kapasitas individu untuk mengerjakan bermacam tugas dalam sebuah pekerjaan di dalam organisasinya. Itulah suatu penjelasan dari variabel-variabel yang mempengaruhi perilaku manusia di dalam organisasi. Yang pertama ada sikap, kemudian yang kedua adanya persepsi, kepribadian, pembelajaran, hubungan, dan yang terakhir adalah kemampuan. Itulah materi yang saya bawakan. Terima kasih. Terima kasih kepada Fadilah. Selanjutnya, saya akan menyampaikan materi mengenai komunikasi yang efektif dan efisien. Komunikasi yang efektif dan efisien merupakan keterampilan yang harus dimiliki oleh semua manusia. Karena bagaimanapun karakter kita, cara penyampaian isi, dan makna pesan, tentunya bertujuan memberikan kemudahan dalam memahami pesan yang diberikan. Selanjutnya, ciri-ciri komunikasi, ada beberapa ciri-ciri. Yang pertama, istilah. Maksud istilah di sini adalah penggunaan bahasa yang sama, sehingga dapat maksud yang disampaikan akan tersampaikan atau dapat diterima oleh sang penerima. Lalu spesifik di sini artinya dapat terkhusus gitu, jadi sesuai dengan apa maknanya gitu, jadi tersampaikan dengan baik. Lalu yang ketiga ada tersusun dengan baik. Maksudnya adalah komunikasi yang akan kita sampaikan harus tersusun dengan baik dan tidak bertele-tele. Lalu yang keempat ada objektif, akurat, dan aktual. Artinya komunikasi yang akan kita ucapkan itu bersifat objektif, lalu akurat, sesuai dengan fakta di lapangan, tidak mengada-ngada. Lalu efisien, sebisa mungkin komunikasi yang kita ucapkan atau kita berikan kepada penerima informasi itu ringkas, jelas, padat, namun tetap mengerti apa yang kita sampaikan. Lalu ada hukum komunikasi. Hukum komunikasi ini berarti setiap orang pasti memiliki tujuan masing-masing dalam berkomunikasi, seperti ingin mendapat perhatian, ingin memberi perhatian, ingin memberikan saran ataupun kritik kepada seseorang. Lalu kita ke media. Media komunikasi itu ada dua. Yang pertama ada verbal dan non-verbal. Verbal itu berupa face-to-face atau bertemu secara langsung, bertatap muka. Lalu yang kedua itu tulisan dan lisan. Tulisan itu bisa berupa cerita ataupun dan lainnya. Yang kedua ada non-verbal. Non-verbal ini di mana tidak menggunakan perkataan, namun menggunakan menggunakan isyarat seperti mimik muka, gerak tubuh, dan sebagainya. Lalu
Yang selanjutnya ada fungsi dan metode komunikasi yang efektif dan efisien. Fungsi dari komunikasi yang efektif dan efisien tentunya untuk menghemat waktu dan hal-hal yang ingin kita sampaikan itu tersampaikan dengan baik kepada penerima informasi. Sedangkan metode yang efektif dan efisien adalah dengan mengendalikan perilaku, seperti menegur karyawan yang berperilaku buruk dan sebagainya. Lalu bertatap muka itu misalnya secara langsung mengobrol berdua gitu. Lalu komunikasi telepon bisa melalui aplikasi-aplikasi yang sudah ada seperti WhatsApp, Line, dan sebagainya. Lalu memotivasi, artinya memberikan dorongan-dorongan positif kepada karyawan agar dapat melakukan pekerjaannya dengan baik. Lalu media sosial. Media sosial ini mempermudah atasan untuk misalnya memberikan tugas atau memberikan pekerjaan tambahan kepada karyawan. Selanjutnya ada 7 unsur dalam berkomunikasi. Nah, yang pertama ada sumber atau sumber dari informasi, yaitu source. Nah, dari sumber ini pasti akan menyampaikan suatu pesan atau message yang melalui media atau channel. Nah, dengan adanya media ini, pesan tadi dapat tersampaikan kepada penerima, dan si penerima pun pastinya akan memberikan pengaruh dan umpan balik kepada lingkungannya. Lalu selanjutnya ada hambatan dalam komunikasi. Yang pertama ada proses, di mana timbul ketidakjelasan informasi yang disampaikan antara bawahan ataupun atasan ke bawahan. Lalu fisik. Nah, hambatan yang selanjutnya itu adalah fisik, di mana hambatan ini berupa iklim, cuaca, sinyal, dan sebagainya. Yang ketiga ada hambatan berupa semantik, artinya keterbatasan bahasa atau istilah yang kurang dimengerti, misalnya tidak bisa berbahasa Inggris, bawahannya, tapi atasannya berbicara bahasa Inggris, otomatis kan tidak akan tersampaikan dengan baik komunikasi itu. Lalu psikologis. Nah, ini itu berhubungan dengan kondisi kejiwaan seseorang, di mana mungkin sulit untuk berkomunikasi atau sulit untuk menerima komunikasi. Nah, lalu manusiawi, ini dipengaruhi oleh tingkat emosional manusia. Misalnya, saat sedang berkomunikasi, saat sedang marah, akan berbeda, atau akan terlihat lebih emosional dan tidak stabil emosinya gitu. Jadi, informasi pun akan kurang jelas tersampaikan dengan baik. Lalu organisasional, artinya dari atasan ke bawahan itu belum tentu, karena mungkin atasan memiliki ilmu yang banyak daripada bawahannya, mungkin atasan menggunakan kata-kata yang agak sulit untuk dimengerti bawahannya. Jadi bawahan tidak mengerti apa yang diucapkan oleh atasan karena ilmu-ilmunya yang mungkin kurang memadai. Lalu antar pribadi biasanya ini terjadi karena ada konflik. Misalnya ada 2 orang yang bermusuhan, jadi dimungkinkan tidak bisa berkomunikasi dengan baik. Seperti itu. Selanjutnya ada komunikasi yang efektif dan efisien. Nah, komunikasi yang efektif dan efisien itu yaitu komunikasi antar pelaku dan penerima memiliki makna yang sama. Jadi memiliki atau dapat menangkap pesan atau makna yang sama gitu. Tidak salah satu pihak saja yang bisa menangkap, tetapi kedua belah pihak pun harus bisa menyimpulkan atau menangkap makna yang sebenarnya yang disampaikan. Lalu ada teknologi. Dengan adanya teknologi, komunikasi dapat terbantu sangat pesat gitu, berkembang sangat pesat. Karena dengan teknologi, seorang guru bisa menyampaikan ilmunya tanpa harus bertatap muka langsung dengan murid-muridnya. Dan begitupun di dunia usaha, misalnya menyelenggarakan rapat, tetapi tidak secara langsung, melainkan secara virtual, Zoom, dan sebagainya. Lalu ini ada karakteristik, yaitu mengelola dampak dan kepentingan. Dan mengelola ini maksudnya biasanya di sebuah organisasi bisa dilakukannya komunikasi, jadi diskusi antara karyawan misalnya. Jadi satu karyawan bisa mendapatkan ilmu dari karyawan lainnya. Lalu dampak artinya
dari karyawan itu bisa menerapkan ilmu yang telah didapatkan dari diskusi tersebut. Jadi misalnya seorang marketing bisa melakukan penjualan lebih banyak karena telah melakukan diskusi dengan rekan kerjanya. Lalu kepekaan, nah seorang atasan juga harus peka terhadap bawahannya, yaitu harus memilih perkataan-perkataan yang patut untuk diperkatakan gitu. Jadi jangan asal jeplak dan harus memikirkan atau bersimpati kepada bawahannya. Nah, seperti itu. Terima kasih. Baik, selanjutnya kita ke pemateri yang keempat, ada Resti Andiani, dipersilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai penerapan teori motivasi hierarki Maslow dalam organisasi. Nah, pertama, apa itu motivasi? Menurut KBBI, motivasi adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Selanjutnya, macam-macam teori motivasi. Ada teori hierarki kebutuhan Maslow, teori IRG, teori dua faktor, teori kebutuhan yang didapat, teori keadilan, teori harapan, dan teori penguatan. Selanjutnya, yang akan kita bahas kali ini adalah teori hierarki kebutuhan Maslow. Teori hierarki kebutuhan Maslow ialah salah satu teori psikologi yang berguna untuk memicu munculnya motivasi pada seorang individu dalam memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari. Diperkenalkan oleh Abraham Maslow pada tahun 1943 melalui A Theory of Human Motivation melalui acara Psychological Review. Konsep teori ini berawal dari pengamatan terhadap perilaku monyet yang dilakukan oleh Abraham Maslow. Selanjutnya, dari pengamatannya, didapat kesimpulan berupa bahwa ada beberapa kebutuhan yang akan lebih diutamakan dicapai oleh seorang individu dari kebutuhan lainnya. Kesimpulan tambahannya adalah kebutuhan tingkat selanjutnya dapat diraih apabila seseorang individu berhasil memenuhi kebutuhan tingkat sebelumnya. Selanjutnya, pembagian hierarki kebutuhan Maslow. Yang pertama atau kebutuhan tingkat dasar pertama yaitu kebutuhan dasar atau fisiologi. Kebutuhan fisiologis merupakan kebutuhan manusia akan oksigen, air, makanan, suhu tubuh yang normal, tidur, homeostatis, kebutuhan seksual, dan lain semacamnya. Selanjutnya, kebutuhan tingkat kedua ialah kebutuhan akan rasa aman. Seorang individu dapat melangkah ke tingkat kebutuhan selanjutnya apabila sudah berhasil memenuhi kebutuhan pada tingkat pertama. Abraham Maslow menjelaskan bahwa kebutuhan akan rasa aman ini meliputi rasa aman secara fisik maupun emosional. Selanjutnya, kebutuhan sosial meliputi rasa cinta, kasih sayang, serta hak kepemilikan. Kebutuhan mengenai aspek sosial yang ada di masyarakat seperti kebutuhan untuk merasakan cinta, kasih sayang, dan memiliki hak kepemilikan terhadap suatu hal. Dalam tingkat ini, Abraham Maslow memberikan pendapatnya mengenai alasan mengapa seorang individu mencari cinta. Rasa cinta yang dimiliki oleh seorang individu sendiri memiliki dua jenis. Yang pertama ada de-love atau deficiency, yaitu seseorang yang merasakan cinta karena kekurangan. Sering digambarkan sebagai rasa cinta yang menjadikan diri sendiri sebagai titik fokusnya. Yang kedua ada be-love atau being, yaitu bentuk penilaian seorang individu tanpa adanya niat untuk memanfaatkan orang yang dicintai. Biasanya dapat dicontohkan ketika seorang individu menjalin hubungan pertemanan dengan individu atau kelompok lainnya. Selanjutnya, kebutuhan mendapatkan penghargaan. Maksud dari kata penghargaan di sini ialah harga diri. Harga diri dibagi menjadi dua bentuk,
Yang pertama, bentuk menghargai diri sendiri, dan yang kedua, bentuk penghargaan dari orang lain. Selanjutnya, kebutuhan untuk mengaktualisasikan diri. Aktualisasi diri dapat diartikan sebagai wujud sesungguhnya untuk mencerminkan harapan serta keinginan seorang individu terhadap dirinya sendiri. Seperti jika seorang individu adalah seorang musisi, maka seharusnya ia pergi untuk bermusik. Nah, penggambaran Abraham Maslow terhadap kebutuhan aktualisasi diri yang pertama, acceptance and realism, yaitu seseorang yang berhasil memahami diri sendiri serta menerima semua kenyataan baik mengenai diri mereka sendiri, orang lain, dan lingkungannya. Yang kedua, problem centering. Mempunyai pribadi yang suka tolong-menolong dengan sesama, dapat mencari solusi terbaik untuk permasalahan yang tengah mereka hadapi. Yang ketiga, spontaneity. Mampu bertindak spontan dan dapat beradaptasi dalam kondisi tersebut. Yang keempat, autonomy and solitude. Memiliki tingkat kebebasan serta privasi yang lebih tinggi. Yang kelima, continued freshness and appreciation. Orang yang berhasil mencapai aktualisasi diri memandang dunia dengan pandangan penuh rasa syukur serta kekaguman yang tak pernah terhentikan. Dan yang terakhir adalah peak experience. Orang yang berhasil mencapai aktualisasi diri memiliki puncak kesenangan mereka yang biasa Abraham Maslow sebut dengan sukacita. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih kepada Resti yang telah menyampaikan materi. Selanjutnya kita ke pemateri yang terakhir, yaitu Vita Rahmawati, dipersilakan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktu saya untuk mempresentasikan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian dan peranan pemimpin. Nah, apa itu pemimpin? Pemimpin merupakan seseorang yang dapat memengaruhi orang lain dan memiliki otoritas manajerial. Sedangkan kepemimpinan merupakan proses memimpin sebuah grup dan mempengaruhi grup itu untuk mencapai tujuan. Apa saja sih atribut yang melekat pada kepemimpinan itu? Yang pertama, vitalitas dan stamina. Nah, kemudian yang kedua intelijensia. Kemudian yang ketiga, kemauan menerima tanggung jawab. Keempat, memahami kebutuhan orang lain. Yang kelima, kompetensi. Dan yang keenam, terampil berurusan dengan orang lain. Yang ketujuh, ingin berhasil. Yang kedelapan, kemampuan memotivasi. Yang kesembilan, keberanian, keteguhan, dan ketahanan. Yang kesepuluh, kemampuan memenangkan kepercayaan. Yang kesebelas, kemampuan manajemen mengambil keputusan dan menetapkan prioritas. Sedangkan yang terakhir, adaptasi. Jadi atribut ini yang harus ada. Bisa disebutkan wajib ada bagi seorang pemimpin. Ada pengertian pemimpin menurut beberapa ahli. Menurut Hale and Cons, pemimpin adalah seorang yang memiliki kemampuan untuk mempengaruhi perilaku orang atau kelompok tanpa mengindahkan bentuk alasannya. Sedangkan menurut Winardi, pemimpin adalah seorang yang karena kecakapannya dengan atau tanpa pengangkatan resmi dapat mempengaruhi kelompok yang dipimpinnya untuk menggerakkan suatu usaha bersama ke arah pencapaian sasaran-sasaran tertentu. Sedangkan menurut Hakiki, seorang pemimpin yaitu mampu memberdayakan sumber daya manusia dan sumber daya alam dalam suatu organisasi untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Ada 7
peranan pemimpin menurut Hicks and Jallet. Yang pertama, adil. Jadi pemimpin itu harus adil, tidak berpihak ke salah satu. Yang kedua yaitu memberikan sugesti. Terus yang ketiga, mendukung tercapainya tujuan. Jadi tidak hanya speak up, tapi mendukung juga untuk terciptanya atau untuk majunya satu tujuan gitu. Nah, kemudian ada kasaliator, selanjutnya itu rasa aman. Nah, pemimpin itu salah satunya mewakili organisasi dan menjadi sumber inspirasi bagi orang lain. Nah, ada 7 kebiasaan nih, pemimpin yang efektif. Yang pertama, jadilah proaktif. Kemudian, mulai dengan akhir dalam pikiran. Jadi, dimulai dengan pikiran. Selanjutnya, dahulukan mana yang harus didahulukan. Jadi, dahulukan yang penting. Selanjutnya, menang-menang. Yang selanjutnya yaitu berusaha mengerti dahulu, baru dimengerti. Jadi, kita masuk dulu ilmunya, pemahamannya tentang kepemimpinan itu, kemudian nanti pada suatu saat kita, ternyata ini yang disebut dengan kepemimpinan. Terus yang selanjutnya itu ada wujudkan sinergi dan asah kemampuan. Selalu diasah, jangan kalau diibaratkan pisau, jika tidak diasah akan berkarat. Nah, kepemimpin itu jangan sampai berkarat, tetapi harus diasah dan diasah. Nah, di sini ada pendekatan gaya kepemimpinan. Yang pertama, pendekatan teori sifat. Teori ini menekankan keberhasilan organisasi pada diri pemimpin. Studi tentang kepemimpinan didasarkan pada karakteristik pemimpin yang berhasil. Nah, sedangkan pendekatan teori perilaku, yaitu teori ini didasarkan pada studi perilaku yang berhubungan antara pemimpin dengan individu, kelompok, dengan organisasi. Nah, selanjutnya pendekatan situasional. Jadi, pendekatannya melihat bagaimana situasinya. Apakah aman untuk mendekatkan? Jadi, pendekatan itu tidak hanya asal-asalan. Ketika orang lagi emosinya sedang tidak stabil, lalu kita masuk untuk memberikan ilmu. Ilmu itu tidak akan masuk kepada orang yang kita ajak ngobrol gitu, tapi kita lihat situasi ketika orang yang diajak ngobrol itu enjoy, sedang santai. Nah, di situ kita masuk untuk memasuki memberi ilmu yang akan kita sampaikan kepada orang itu. Nah, yang terakhir ada kepemimpinan visioner. Jadi, kepemimpinan visioner ini kepemimpinan yang mencakup semuanya. Jadi, yang mencakup sifat, perilaku, dan situasional berada di kepemimpinan visioner. Jadi, kepemimpinan visioner itu harus mengetahui bagaimana sifat orang yang diajak ngobrol, kemudian perilaku yang diajak ngobrol, dan situasi orang yang diajak ngobrol itu apakah mendukung atau tidak. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan dalam kepemimpinan. Ada 2 faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal apa saja? Yang pertama, visi dan misinya tidak sama, tidak satu tujuan. Kemudian, kerangka atau alur strateginya tidak jelas. Jadi, kemana-mana gitu, tidak jelas dan tidak satu arah.
Kemudian lemahnya perpaduan antara visi dan sistem. Jadi tidak klop gitu ya. Kemudian gaya kepemimpinan tidak sesuai dengan visi. Divisinya apa gitu. Dan di diri kepemimpinannya itu apa. Jadi tidak sama. Dan yang terakhir lemahnya kompetensi dan integritas. Sedangkan faktor eksternal yang pertama ada aspek budaya atau kultur, jadi kebiasaan. Kan beda ya, kalau kebiasaan orang Baduy dengan orang kota. Beda seperti itu. Kemudian ada aspek teknologi, jadi beda ya. Ilmu teknologi yang telah kita punya belum tentu sama dengan ilmu teknologi yang kita ajak ngobrol gitu. Selanjutnya itu peranan pemimpin visioner. Yang pertama, memperbaiki sumber daya manusia dan sumber daya lain. Yang kedua, menemukan dan mencari sebab kegagalan sumber daya manusia serta membantu bawahan bekerja baik. Dan yang ketiga yaitu menciptakan lingkungan kerja yang produktif, kepemimpinan yang inovatif, dan diklat bawahan. Nah, di sini yang terakhir ada komitmen perilaku kepemimpinan visioner menurut James N. Barrie. Yang pertama, memimpin untuk masa depan. Memiliki visi yang tercermin dalam sikap dan perilaku pemimpin. Yang kedua, mencari peluang yang menantang, tidak menyenangi status quo dan menyenangi adventuring. Yang ketiga, berani mencoba dan sikap menanggung resiko. Yang keempat, menciptakan iklim kerja organisasi, jadi keterbukaan, kerjasama, peluang interaksi, memberikan reward, dan punishment. Nah, yang kelima, membangun dan mengembangkan mitra kerja. Yang keenam, menampilkan keteladanan. Yang ketujuh, merencanakan keberhasilan bertahap. Jadi merencanakan keberhasilan bertahap, tidak langsung berhasil, tapi ada tahap-tahap untuk mencapai keberhasilan. Nah, yang kedelapan, menghargai peran setiap individu. Jadi tidak hanya melihat, oh ini atasan harus diginiin, oh ini mah bawahan harus diginiin. Jadi tidak melihat derajat, tapi kita menyamaratakan. Nah, dan yang terakhir, membangun job vision atau mensyukuri setiap keberhasilan. Kita karena yang memberikan rezeki itu Allah, yang mengatur segala sesuatunya Allah, dan ketika kita berhasil, kita jangan lupakan Allah. Terima kasih. Terima kasih kepada Vita yang telah memberikan materinya. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas segala perhatiannya. Semoga bermanfaat. Dan mohon maaf apabila ada beberapa hal yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.